Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang kita awali dengan rak'atani minal fajr, 2 rakaat salat fajar, khairum minad dunya. Salat fajar itu lebih baik dari dunia, wa ma fiha, dan lebih baik dari apa isi yang ada di dunia ini. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 121 dijelaskan oleh Allah kepada kita, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab. Yang dimaksud kitab di sini tentu adalah Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawah, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar. Ulaika yu'minuna bih, kemudian mereka beriman dengan Al-Quran itu. Segala isi kandungan Al-Quran itu kita yakin, seyakin-yakinnya. Dan wa may yakfur bihi, diancam oleh Allah orang-orang yang ingkar, tidak yakin dengan Al-Quran, bertolak belakang pemikirannya dengan Al-Quran, kata Allah, ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Oleh karenanya, yang pertama yang perlu kita jelaskan di sini adalah tentang haqqa tilawati. Bagaimana kita membaca Al-Quran itu dengan haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar. Inilah yang mau kita jelaskan dalam video kali ini. Kenapa? Karena memang kita setiap waktu atau setiap saat kita berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah memberikan penjelasan kepada kita supaya kita benar di dalam membaca isi kandungan Al-Quran. Bahwa perlu kita ketahui, Al-Quran itu ada tata cara, bagaimana cara membacanya, bagaimana makhrajul hurufnya, dan yang lain-lain. Oleh karenanya, yang sering kita baca barangkali tentang bacaan sholat kita, khususnya ya bacaan Ummul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, ini barangkali yang perlu kita pahamkan. Yang pertama yang perlu kita ingatkan, walaupun kita di dalam sholat, bacaan kita itu harus pakai tumakninah, harus ya teratur dia, tidak boleh cepat-cepat. Karena apa? Karena sungguhnya ayat yang kita baca itu, Fatihah yang kita baca itu, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh barangkali ya, ketika kita membaca Fatihah. Ini kajian ini sederhana, tapi perlu kita ya pahami dan juga kita perlu perbaiki di dalam sholat kita. Salah satu contoh misalnya, ya kita awali dengan Bismillah lah barangkali ya. Seperti contoh saya sebutkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya tentang ya, makhrajul huruf antara ha dengan ha, ya harus kita ya, jelaskan dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Ro di situ pakai tasydid, nggak boleh ar-Rahmanir Rahim, tetapi ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitulah ya salah satu contoh kecil barangkali ya. Walaupun nanti ya semakin kita perhalus dia, tentu yang dijelaskan di situ kata Allah, alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang diberi kitab itu yatlunahu haqqa tilawati, mereka membaca dengan benar. Ya. Itulah salah satu contoh barangkali yang perlu kita perbaiki barangkali ya. Tentu kita tidak sefasih gitu ya, sefasih barangkali orang yang dari Arab misalnya gitu ya. Tetapi yang jelas ada upaya kita untuk memperbaiki ya, sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua itu makninahnya itu bukan berarti karena kita sholat tidak ada antara jarak antara yang satu dengan yang lainnya. Harus memang benar-benar kita pahami dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua tentang ayat-ayat yang sering kita baca di dalam sholat. Ada yang berlangganan ayat-ayat pendek, misalnya salah satu contoh surah Al-Kafirun. Al-Kafirun ini juga ya, sering kita baca, tetapi kadang-kadang kaidahnya masih harus kita perbaiki. Salah satu contoh misalnya surah Al-Kafirun. Dalam surah Al-Kafirun itu banyak hukum yang ada di sana, terutama ya majais. Majais itu boleh dia 2 harkat, tetapi lebih baik 4 harkat. Salah satu contoh misalnya qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, nah, gitu ya. Boleh nggak saya baca qul ya ayyuhal kafirun? Boleh, tapi lebih baik dia majais itu ya kita panjangkan dia dengan sampai 4 harkat ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. A'bud di situ itu termasuk qalqalah. Apabila qalqalah kita dapatkan di akhir, maka qalqalahnya harus jelas kita bunyikan. Ya, a'bud. Kira-kira ya. Tentu video ini tidaklah sesempurna yang kita harapkan, tetapi yang jelas untuk mengisi setelah kita sholat subuh sebagai pembelajaran kecil barangkali buat kita, mari kita merujuk ke dalam Al-Baqarah 121 tadi, bahwa kita diingatkan oleh Allah supaya kita memperbaiki bacaan kita dengan benar. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Tentu di dalam video ini karena keterbatasan media kita barangkali tidak sesempurna apa yang ya kita harapkan sebenarnya. Tetapi yang setidak-tidaknya kita ya mengawali pengetahuan kita tentang bacaan itu di dalam pembelajaran barangkali, baik dia dari media-media ya seperti YouTube ini, banyak pembelajaran untuk memfasihkan bacaan kita. Ya, mari kita pelajari secara seksama supaya memang
kita di dalam hal ya beribadah itu benar-benar dia mempunyai ya kualitas yang baik. Barangkali untuk mengisi subuh saja nih, untuk mengisi kajian-kajian kita setelah subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kepada kita semua awal subuh kita ini, awal hari kita ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dilindungi dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.